Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Pengacara Muda. Baiklah, adapun topik pembahasan kita kali ini yaitu tentang gaji ke-13 pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, biasanya pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu ini juga disebut dengan karyawan kontrak. Istilah umum yang biasa digunakan di masyarakat. Pertanyaannya, kok bisa karyawan kontrak dapat gaji ke-13? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas bersama-sama. Gaji ke-13 yang kita maksud yaitu tentang kompensasi. Nah, apa itu kompensasi? Kompensasi ini diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada bab 4 tentang ketenagakerjaan pasal 61A serta diatur oleh peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Jadi yang dimaksud dengan gaji ke-13 karyawan kontrak itu adalah kompensasi. Nah, peraturan perundang-undangan menyebutkan kompensasi inilah yang dimaksud dengan gaji ke-13 tersebut. Nah, bagaimana aturan, ketentuan, besaran, dan lainnya? Yuk kita bahas secara bersama-sama. Nah, kapan karyawan kontrak berhak menerima kompensasi? Nah, yang pertama, mulai munculnya hak pekerja atau karyawan untuk menerima kompensasi itu pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau dapat istilah umumnya habis kontrak atau jangka waktu perjanjiannya telah berakhir. Atau yang kedua, selesainya suatu pekerjaan tertentu. Nah, PKWT ini sendiri ada dua opsi. Yang pertama yang diatur adalah jangka waktunya, atau yang kedua, PKWT itu mengatur tentang mengatur tentang selesainya suatu pekerjaan tertentu. Nah, apabila pekerjaan tertentu, maka saat itulah hak pekerja untuk menerima kompensasi. Kemudian bagaimana jika setelah perjanjian kerja waktu tertentunya berakhir, kemudian tiba-tiba diperpanjang? Nah, uang kompensasi diberikan kepada pekerja saat selesainya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu sebelum diperpanjang. Nah, terhadap perpanjangan jangka waktu PKWT-nya, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai. Nah, jadi kalau misalnya ada karyawan kontrak dan setelah berakhir kontraknya, saat itu diberikan kompensasi dan apabila ada perpanjangan nanti diberikan lagi kompensasinya. Kemudian berapa sih besaran uang kompensasi yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan? Nah, ada aturan yang paling mendasar yaitu uang kompensasi itu diberikan kepada pekerja atau karyawan yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus-menerus ya. Ini syarat dasar bagi pekerja kontrak untuk menerima uang kompensasi. Kemudian untuk masa kerja 12 bulan itu diberikan 1 bulan upah atau gaji. Nah, berikut perhitungannya ya. Untuk masa kerja selama 1 bulan atau lebih, tetapi di bawah 12 bulan, maka dihitung secara proporsional. Hitungannya masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan upah atau gaji. Nah, apabila masa kerja selama lebih dari 12 bulan, maka dihitung secara proporsional. Nah, hitungannya sebagai berikut. Masa kerja dibagi 12
dikali 1 bulan upah atau gaji. Nah, perhitungan besaran uang kompensasi yang tadi telah kita bahas bersama itu yaitu perhitungan upah pokok dan tunjangan tetap. Bagaimana kalau di perusahaan tidak menggunakan komponen upah pokok dan tunjangan tetap? Maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi yaitu upah tanpa tunjangan. Gitu ya. Selanjutnya, bagaimana kalau perusahaan menggunakan komponen upah pokok dan tunjangan tidak tetap? Maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi yaitu hanya upah pokok saja. Bagaimana kalau ternyata selesainya pekerjaan lebih cepat dari lamanya jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja waktu tertentu? Nah, kita buat contohnya ya. Misalnya proyek untuk pembuatan kapal A di dalam PKWT itu diperjanjikan selesainya yaitu selama 3 tahun. Nah, tapi seiring berjalannya waktu ternyata setelah 2 tahun 1 bulan proyeknya sudah selesai. Maka dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi yaitu dihitung sampai selesainya pekerjaan. Artinya dari contoh di atas kita bisa lihat perhitungannya yaitu dihitung dari 2 tahun 1 bulan proyek ya, bukan 3 tahun. Berikut kita coba simulasikan perhitungan kompensasinya. Contoh, Tono sudah bekerja selama 8 bulan. Nah, Tono ini menerima upah atau gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan. Berapa kompensasi Tono? Jadi 8 bulan dibagi 12 dikali 1 bulan gaji yaitu 5 juta ya. Maka kompensasi yang berhak diterima oleh Tono yaitu sebesar 3.333.333 rupiah. Nah, bagaimana kalau yang lebih dari 12 bulan? Nah, seperti ini hitungannya. Contoh, Joni bekerja selama 36 bulan, artinya 3 tahun ya. 3 tahun. Kemudian upah atau gaji Joni itu sebesar 7 juta rupiah per bulan. Berapa besaran kompensasi yang harusnya diterima oleh Joni yang menjadi hak Joni? Perhitungannya yaitu 36 bulan dibagi 12, kemudian dikali 1 bulan gaji Joni yaitu 7 juta rupiah. Maka besaran hak kompensasi yang harusnya diterima oleh Joni yaitu sekitar 21 juta rupiah. Nah, bagaimana apabila pekerja atau buruh yang mengakhiri PKWT sebelum jangka waktu perjanjian berakhir? Nah, misalnya si A bekerja di PT Sumber Jaya Makmur. Perjanjian kerjanya selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, kemudian di pertengahan jalan ternyata mengundurkan diri. Anggaplah sekitar sudah bekerja selama 10 bulan, tiba-tiba mungkin ada pekerjaan yang lain atau mungkin karena suatu kepentingan tertentu, akhirnya mengundurkan diri. Nah, terhadap hal seperti ini, apakah masih berhak menerima kompensasi? Baik, nah untuk case seperti itu ternyata pengusaha itu wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja yang besarannya dihitung sesuai jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan. Nah, jadi walaupun ada pekerja kontrak yang mengundurkan diri, tetap pengusaha itu wajib memberikan uang kompensasi ya dihitung secara proporsional sesuai jangka waktu yang telah dijalani. Misalnya sudah bekerja selama 7 bulan, artinya 7 bulan per 12 dikali 1 bulan gaji. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika perusahaan tidak memberikan kompensasi kepada pekerja atau buruh? Nah, apakah ada sanksinya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pengusaha? Mari kita bahas. Nah, pengusaha yang melanggar ketentuan dengan tidak memberikan kompensasi kepada buruh dapat dikenai sanksi.
Nah, tentang kompensasi ini hukumnya wajib ya. Jadi pengusaha itu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun di PP 35 itu bahasanya wajib memberikan kompensasi kepada pekerja atau buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak ya. Nah, kalau dia tidak melaksanakan ketentuan itu atau melanggar, nah maka dikenakan sanksi. Sanksinya yang pertama yaitu berupa teguran tertulis, kemudian pembatasan kegiatan usaha, kemudian penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan atau pembukuan kegiatan usaha. Nah, jadi apabila pengusahanya tidak memberikan kompensasi, dilaporkan ya ke Dinas Tenaga Kerja terkait supaya dapat ditindaklanjuti. Itu. Nah, sampai di sini pembahasan kita terkait dengan gaji ke-13 bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau karyawan kontrak. Semoga video kali ini dapat memberikan pengetahuan hukum bagi sobat pengacara muda dan menambah wawasan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui kolom komentar. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share ya videonya. Dan salam sukses.